Hai, balik lagi bersama Resti Setiawati. Di sini aku akan menjelaskan tentang teori konseling dan psikoterapi. Kita lanjut kepada pengertian konseling. Apa sih itu pengertian konseling? Konseling atau bimbingan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan. Entah itu dari perkembangan perilaku yang efektif atau pengembangan lingkungan dan meningkatkan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Adapun pendapat menurut beberapa ahli. Pertama yaitu menurut Bapak Prayitno. Bapak Prayitno mengatakan bahwa konseling adalah suatu layanan profesional yang dilakukan secara langsung, face to face, baik secara perorangan maupun kelompok. Yang kedua yaitu menurut Bapak Mulyadi. Bapak Mulyadi mengatakan bahwa konseling adalah pertemuan empat mata antara konselor, yakni orang yang ahli, dengan klien, yaitu orang yang menerima bantuan, melalui wawancara profesional dalam rangka upaya membantu klien dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga yakni menurut ASCA, American School Counselor Association, berpendapat bahwa konseling sebagai hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu klien mengatasi masalah-masalahnya. Lanjut, kita masuk ke dalam kualitas kepribadian konselor. Apa aja sih? Yang pertama yakni mampu mengatur berbagai jenis perasaan atau emosi. Kedua, yaitu mampu mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, dapat menikmati percakapannya berlangsung. Yang keempat, yaitu mempunyai rasa empati. Yang kelima, kemampuan untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Yang keenam, kemampuan untuk mengintrospeksi diri. Dan yang terakhir yaitu kemampuan dalam melihat kualitas pahit manis dari peristiwa dan sisi humor di dalamnya. Maka konselor harus mempunyai pribadi yang baik. Selanjutnya yakni unsur-unsur dalam bimbingan dan konseling. Dalam kegiatan layanan bimbingan konseling yang profesional dilaksanakan dengan memegang prinsip-prinsip dan kode etik profesi konselor. Nah, konselor juga perlu mempersiapkan atau merencanakan tindakan pelayanan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan konseling atau klien. Nah, makanya itu kita harus mengerti jenis-jenis layanan, kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, masuk ke dalam pengertian psikoterapi. Apa sih itu psikoterapi? Psikoterapi adalah suatu proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih. Dalam interaksi ini ada yang disebut penolong dan ada yang disebut yang ditolong yakni klien. Menurut beberapa ahli yaitu Bapak Casey, itu menyebutkan psikoterapi berhubungan dengan pemulihan kewajaran yakni yang ada dalam jiwa. Menurut Lewis R. Rollberg, psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologik terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien. Kita lanjut ke berikutnya yakni karakteristik psikoterapi. Karakteristik psikoterapi yakni mempunyai keahlian khusus pada bagian dari terapis, yaitu menggunakan komunikasi dan hubungan dalam cara penyembuhan berdasarkan struktur rasional atau konsep yang mana digunakan untuk mengerti problem atau masalah pada pasien tersebut. Yang terakhir yaitu perbedaan konseling dan psikoterapi. Perbedaan konseling dan psikoterapi. Konseling adalah suatu proses pemberian bantuan oleh sang yang profesional. Pertemuan ini dilakukan dalam pertemuan yang singkat, yaitu 1-5 sesi. Konselor juga memiliki peran sebagai guru atau advice yang dapat memberikan arahan dengan pengetahuan dan common sense yang dimilikinya.
Sedangkan psikoterapi adalah sesi pertemuan yang panjang hingga beberapa kali dengan jangka waktu tahunan. Peran terapis adalah sebagai detektif atau fasilitator yang memberikan fasilitasi dalam mengatasi permasalahan dengan beragam teknik berdasarkan teori yang ada. Sepertinya itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.